Pernahkah kalian membayangkan, tertidur sejenak di bawah pohon, lalu terbangun dalam jeruji penjara? Dan bukan penjara biasa, tapi sebuah tempat yang memperlakukan manusia bukan sebagai warga, melainkan sebagai bahan masakan? Hari itu, Abu Nawas hanya ingin beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan panjang. Namun tanpa ia sangka, istirahat singkat itu justru mengantarkannya pada mimpi buruk yang sangat nyata. Bukan mimpi soal harta atau kemiskinan, tapi tentang nyawa, tentang nasibnya yang terancam dijadikan bubur. Dan anehnya, semua orang di kampung itu seolah-olah tidak melihat ada yang salah. Sampai akhirnya Abu Nawas harus menggunakan satu-satunya senjata andalannya. Lidah yang tajam, otak yang licin, dan hati yang tetap tenang. Apa sebenarnya yang terjadi di desa itu? Dan bagaimana Abu Nawas bisa lolos dari panci maut orang-orang Baduy? Selamat datang di Hikayat Abu Nawas, tempat di mana tawa dan hikmah berjalan beriringan. Di sini, setiap kisah bukan sekadar dongeng jenaka, tapi juga potret kehidupan, yang kadang lucu, kadang getir, tapi selalu menyentuh nurani. Kita tidak sedang berbicara tentang pahlawan berjubah, tapi tentang Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang mampu membalik keadaan dengan satu kalimat. Satu logika sederhana yang kadang membuat raja tercengang, kadang membuat orang jahat tak berkutik. Cerita kali ini akan membawa kita ke sebuah desa terpencil. Desa yang menyimpan rahasia kelam di balik aroma sedap bubur Haris yang ramai diperjualbelikan. Kisah ini bukan sekadar soal makanan, tapi tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi ketidakadilan, dengan cara yang tidak bisa ditebak siapapun. Sudah siap? Mari kita mulai perjalanan ini, perlahan, dalam alur yang tak terduga. Dengan satu langkah kecil Abu Nawas menyusuri jalan yang sepi. Hari itu matahari sudah mulai condong ke barat. Abu Nawas berjalan menyusuri jalan berbatu yang menembus padang kering dan semak belukar. Udara di sekelilingnya begitu kering, tapi semilir angin sesekali menyapa wajahnya yang letih. Ia baru saja kembali dari desa sebelah, tempat di mana ia membantu seorang petani menyelesaikan persoalan batas tanah yang rumit. Bukan tugasnya, tentu saja. Tapi begitulah Abu Nawas. Jika langkah kakinya membawanya ke suatu tempat, maka hatinya akan mencoba mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Kali ini ia memasuki kawasan Baduy, wilayah yang belum pernah benar-benar ia jelajahi. Penduduknya dikenal keras kepala dan tertutup. Tapi Abu Nawas tidak punya prasangka, ia datang sebagai musafir, bukan sebagai pejabat atau pengamat. Saat melewati tikungan yang menurun, terbentanglah sebuah perkampungan kecil di hadapannya. Rumah-rumah dari tanah liat berdiri kokoh. Dan di tengah desa tampak sebuah bangunan besar berbentuk setengah lingkaran. Ramai oleh suara manusia dan kepulan asap tipis dari dapur-dapur kecil. Abu Nawas mengenali aroma itu dari kejauhan. Bubur Haris, makanan khas petani, yang dibuat dari daging, gandum, dan rempah-rempah. Aromanya harum, menggoda, dan terasa sangat akrab bagi perut yang kosong. Namun langkah Abu Nawas tak mengarah ke sana. Ia justru menepi, memilih duduk di bawah pohon besar yang tumbuh di tepian sungai kecil. Matanya memandang riak air, dan tubuhnya perlahan-lahan menyerah pada rasa lelah yang menumpuk sejak pagi. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang tenang. Dan Abu Nawas pun tertidur, dalam damai, tanpa tahu bahwa saat ia membuka mata nanti, segala hal akan terasa berbeda. Waktu terus bergulir. Entah berapa lama Abu Nawas terlelap di bawah rindangnya pohon sungai itu. Tidurnya begitu dalam, seperti bayi yang belum mengenal resah dunia. Namun saat ia terbangun, bukan nyanyian burung atau gemericik air yang menyambutnya, melainkan jeruji besi. Tebal, dingin, dan mengekang. Abu Nawas terperanjat. Ia mendapati dirinya bukan lagi di bawah pohon, melainkan di dalam sebuah ruangan sempit berbau tanah lembab dan anyir. Tembok sekitarnya berwarna kusam, hanya ada satu jendela kecil tinggi di sudut tembok. Dan di depannya, berdiri seorang lelaki berkulit legam dengan sorban kotor dan pedang tersampir di pinggang. "Wahai orang asing," ucap lelaki itu dengan logat khas pedalaman. "Kau akan segera berguna bagi masyarakat kami." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Kau akan menjadi bahan campuran untuk bubur Haris hari ini," jawab si lelaki, tanpa emosi, seolah sedang membacakan daftar belanja. Seketika darah Abu Nawas berdesir dingin. "Bubur, manusia?" tanyanya, nyaris tak percaya.
Lelaki itu mengangguk. Selama ini kau kira rasa gurih dari bubur kami hanya dari daging kambing? Jantung Abu Nawas berdentam. Ia bukan hanya ditawan tanpa sebab, tapi juga menjadi calon korban dari praktik paling mengerikan yang pernah ia dengar di sepanjang hidupnya. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, jika tidak dengan akal, maka takkan ada jalan keluar dari tempat ini." Tapi inilah Abu Nawas. Ketika ketakutan menggenggam erat tubuhnya, akalnya mulai menari di balik ketenangan wajahnya. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tetap tenang, meskipun pikirannya berputar cepat. Ia tahu, panik hanya akan mempercepat ajal. Tapi kalau ia bisa membuat satu celah kecil, cukup untuk melangkah keluar. Ia mendekati lelaki Badu itu perlahan, lalu berkata dengan suara rendah, "Wahai saudaraku, aku bisa memahami niatmu. Tapi sebelum kau memasakku, biarlah aku sampaikan satu hal yang sangat penting." Si lelaki mengerutkan kening, sedikit tertarik. "Apa itu?" "Jangan tertipu oleh tubuhku yang tampak kurus dan tak seberapa ini. Kalau kau memasakku, bubur harismu justru akan terasa hambar. Dagingku keras, sedikit, dan bahkan bisa merusak rasa." Lelaki itu mendengus. "Jadi, aku punya teman. Namanya Bahadur. Badannya besar, perutnya bundar, pahanya seperti paha unta. Kalau kau ingin bubur yang lezat dan mengenyangkan, dialah orangnya." Si lelaki mulai berpikir. Wajahnya masih curiga, tapi kini ada sedikit celah. "Dan kau ingin menukarkan nyawamu dengan membawa lelaki itu ke sini?" "Bukan menukar. Memberimu pilihan yang lebih baik. Kau tahu aku takkan bisa lari jauh. Aku bisa kembali sore nanti. Tapi jika aku bohong, kau bebas memburuku dan memanggangku hidup-hidup." Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan karena yakin lelaki itu akan percaya, tapi karena dia tahu, ketakutan kadang bisa ditukar dengan harapan palsu, asal dikemas dengan meyakinkan. Lelaki itu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi jika kau bohong, aku akan kembali." "Percayalah," potong Abu Nawas cepat, menyembunyikan dentuman gugup di balik ketegasannya. Dan dengan itu, jeruji dibuka. Abu Nawas keluar, melangkah dengan ringan, meski jantungnya masih berdebar kencang. Tugasnya belum selesai, justru baru saja dimulai. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat jingga yang memantul di permukaan sungai. Langkah Abu Nawas cepat dan pasti. Ia tidak kembali sendirian. Di sampingnya, seorang pria berbadan tambun, berjanggut tipis, mengenakan jubah rakyat jelata berwarna coklat lusuh, berjalan tenang sambil memandang sekeliling. Tak banyak yang tahu, di balik jubah lusuh itu tersembunyi sosok penting, Sultan Harun al-Rashid sendiri. "Apakah benar tempatnya di sini, Abu Nawas?" tanya sang Sultan pelan. "Benar, tuanku. Jangan ragu. Mereka menyamar sebagai penjual bubur haris, tapi sesungguhnya, mereka menjajakan ngeri dalam bentuk yang tak terbayangkan." Sultan mengangguk pelan. Tatapannya tajam meski wajahnya tetap tenang. Mereka terus berjalan hingga akhirnya kembali sampai di kampung Baduy itu. Begitu melihat kedatangan Abu Nawas bersama calon korban yang dijanjikan, si lelaki Baduy yang dulu memenjarakannya menyambut dengan senyum licik. "Ah, kau menepati janji rupanya. Mana temanmu itu?" Abu Nawas melirik ke arah Sultan dan menjawab dengan tenang. "Inilah dia. Seorang lelaki dengan daging yang lebih dari cukup untuk sepanci besar bubur haris." Si Baduy mendekat, menatap Sultan dari atas ke bawah. Dan dalam hitungan detik berikutnya, sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, tangannya ditahan. Dari balik jubah sang calon korban, keluar isyarat tangan. Isyarat yang mengundang pasukan kerajaan yang sudah mengintai sejak pagi. Teriakan terdengar dari balik pepohonan. Belasan prajurit dengan panah dan tombak melesat keluar, mengepung seluruh pasar. Warga desa Baduy yang terlibat dalam praktik busuk itu tak sempat lari. Sultan Harun al-Rashid membuka penyamarannya. "Sungguh keterlaluan. Kalian menjadikan manusia sebagai bahan bubur? Ini bukan hanya pelanggaran hukum, ini adalah kehinaan terhadap kemanusiaan." Wajah para pelaku pucat pasi. Tak seorang pun berani bersuara. Sementara Abu Nawas berdiri di samping sang Sultan, tersenyum, bukan dengan angkuh, tapi dengan lega. Ia berhasil lagi.
bukan sekadar menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga membawa cahaya ke tempat yang selama ini tertutup gelap. Keramaian yang semula berisi gelak tawa para pedagang bubur Haris kini berubah menjadi kecamuk panik dan ketakutan. Para Baduy yang biasa melenggang santai dengan panci-panci besar kini gemetaran di bawah todongan tombak prajurit. Sultan Harun al-Rasyid berdiri tegak di tengah pasar, memandangi wajah-wajah ketakutan yang tak lagi bisa menyembunyikan kebusukan hati mereka. Siapkan pengadilan keliling, perintah Sultan kepada panglima pasukan. Tak butuh waktu lama, para pelaku diikat dan diarah ke pusat desa. Warga desa yang sebelumnya hanya diam, kini mulai bergumam. Sebagian kaget, sebagian menangis karena pernah menyantap bubur itu, dan sebagian lagi bersyukur karena akhirnya kejahatan yang selama ini tersembunyi terbongkar juga. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk bersila di dekat pohon, tempat ia tertidur sebelumnya. Ia menatap aliran sungai yang jernih, seolah ingin mencuci sisa-sisa ngeri yang nyaris merenggut nyawanya. Tak jauh darinya, sang sultan mendekat dan berkata, "Abu Nawas, sungguh, kerajaan berhutang padamu kali ini." Abu Nawas menunduk rendah. "Hamba hanya mencoba menjalankan akal yang Allah titipkan, tuanku. Lagi pula, bubur Haris dari manusia bukanlah menu yang layak untuk siapapun, termasuk hamba." Sultan tertawa kecil. "Kau memang gila, tapi cerdik. Dan itulah mengapa Baghdad tetap membutuhkanmu." Satu persatu warga mulai kembali beraktivitas, pasar mulai dibersihkan, dan para korban mulai dipulihkan. Tak ada lagi bubur Haris dari bahan yang haram. Hanya bubur biasa, yang kini terasa jauh lebih nikmat karena bersih dari dosa dan darah. Malam itu, langit di atas desa Baduy terasa lebih lapang. Angin berhembus perlahan, membawa kabar baik ke seluruh penjuru kampung. Tak ada lagi asap mengepul dari panci-panci yang menakutkan. Tak ada lagi teriakan dari balik jeruji tempat orang-orang tak berdosa disembunyikan dan dikorbankan. Abu Nawas duduk di pelataran rumah kecil milik seorang warga yang tadi sempat memberinya air minum. Di depannya, semangkuk bubur Haris asli, bubur dari gandum dan daging kambing, bukan bubur Haris yang selama ini mengandung kisah gelap. Ia menyendok perlahan, mencicipi rasa yang sebenarnya. Lembut, hangat, dan yang paling penting, halal dan penuh berkah. Sementara itu, Sultan Harun al-Rasyid telah kembali ke istana. Tapi sebelum pulang, ia sempat menggenggam tangan Abu Nawas dan berbisik, "Teruslah berjalan, Abu Nawas. Kadang kebenaran harus datang dari kaki yang lelah dan mata yang melihat lebih dari sekadar permukaan." Warga desa pun mulai membuka lembaran baru. Pasar dibersihkan, dan semua bubur Haris kini dijual dengan bangga. Para ibu tak lagi takut melepas anaknya bermain di sekitar warung makan. Para ayah kembali ke ladang tanpa khawatir ada yang mengintai. Dan mereka semua tahu, bahwa ketenangan yang kini mereka rasakan, adalah hadiah dari akal sehat dan keberanian seorang pengembara bernama Abu Nawas. Dan begitulah akhir kisah hari ini, sahabat hikmah sekalian. Kita telah menyusuri jejak langkah Abu Nawas yang sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya tersimpan keberanian, kecerdikan, dan hati yang tak pernah dia melihat ketidakadilan. Ia bukan orang besar dengan pasukan dan senjata. Tapi ia punya satu hal yang mampu meruntuhkan kejahatan, akal sehat yang digunakan untuk kebaikan. Hari ini, kita belajar bahwa tidak semua bahaya datang dengan suara keras. Ada bahaya yang tersembunyi di balik hal-hal yang terlihat biasa. Dan kadang, hanya orang yang mau bertanya dan berjalan lebih jauh, yang mampu menemukan kebenaran di balik semua itu. Jika kisah ini membuatmu merenung, tersenyum, atau bahkan terdiam sejenak, maka jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak tertinggal kisah-kisah jenakanan bijak lainnya. Dan bagikan kisah ini kepada sahabatmu, karena siapa tahu mereka sedang butuh tawa yang berisi makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di Hikayat Abu Nawas. Tempat di mana tawa, air mata, dan hikmah berjalan dalam satu cerita.